Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan memanjatkan segenap pujian, rasa syukur. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehebatan, kesuksesan dan keberhasilan kita semuanya adalah karena izin Allah. Semuanya terjadi karena Allah meridhoinya dan atas kehendak serta izinnya. Maka tidak pantas kita menyematkan dan mengharapkan pujian dari orang, karena segala sesuatu yang kita miliki, raihan yang kita capai, prestasi yang kita torehkan, itu semua adalah karena kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua nikmat, semua capaian, semua raihan prestasi kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Berselawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, mari kita di waktu-waktu yang sangat istimewa ini, di waktu yang mustajabah, di saat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersimpuh mendengarkan wasiat takwa kepada Allah, mari kita kuatkan hati kita, tekad kita untuk senantiasa mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, karena pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sumber kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak sekali mengingatkan kepada kita, memberikan rambu-rambu bagaimana kita seharusnya memetik dan meraih kebahagiaan itu. Setiap manusia hidup di dunia ini tentu ingin mendapatkan hidup yang bahagia, karena manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Makhluk yang lain tidak dibekali dengan rasa, dengan perasaan, tidak dibekali dengan akal, tidak dibekali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa rasa, akal budi, kemudian wahyu yang Allah turunkan, seperangkat aturan-aturan syariat yang lengkap yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini dihadirkan kepada manusia di atas muka bumi ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menciptakan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Maka berkaca dari hal ini, mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin
falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah kata Allah, siapa saja yang memasrahkan orientasi hidupnya hanya untuk Allah, senantiasa mengarahkan orientasi hidupnya hanya untuk Allah, menghadapkan wajahnya hanya untuk Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berislam bukan hanya klaim sepihak. Dia menyatakan tunduk kepada Allah bukan hanya apa yang disampaikan oleh lisan dan bibir kita, tetapi dibuktikan wa huwa muhsinun, dan dia senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebajikan-kebajikan untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan itu hidup dan tumbuh subur di atas muka bumi ini. Maka apa kata Allah? Falahu ajruhu 'inda rabbih. Ketika dia berislam, ketika dia beriman, ketika dia berbuat ihsan kepada Allah dan kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, maka pasti Allah akan memberikan ganjarannya. Lahu ajruhu 'inda rabbih. Dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhannya. Inilah letak kebahagiaan kita. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kata la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun atau kalimat ini adalah kalimat kunci di dalam Al-Quran yang diulang di dalam 13 ayat kurang lebih di dalam Al-Quranul Karim. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kita untuk tidak memiliki apa? Rasa sedih terhadap masa lalu kita, dan tidak ada kekhawatiran terhadap masa depan kita. Dua hal inilah yang kemudian senantiasa diulang di dalam Al-Quranul Karim untuk menggambarkan karakter pribadi-pribadi siapa mereka yang beriman kepada Allah, man amana billahi wal yaumil akhir. Yang kedua, mereka yang memiliki karakter wa amila salihan, senantiasa beramal saleh, melakukan kebajikan-kebajikan, menebarkan manfaat-manfaat untuk sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap sesama manusia dan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin. Yang ketiga, untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa lagi? La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Untuk mereka man amana wa aslaha, mereka yang beriman dan mereka senantiasa menghadirkan kebaikan, islah, berupaya untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki lingkungan kehidupan sosialnya, bahkan memperbaiki kehidupan alam semesta ini yang sudah banyak kerusakan-kerusakan di atas muka bumi ini, seperti yang kita lihat, kita saksikan. Kalau melihat dari bawah, kita tidak begitu bisa melihat, menyaksikan betapa rusaknya kualitas udara kita. Tapi kalau di lantai 27 di masjid ini, kita bisa menyaksikan di hadapan saudara, di depan saudara, di kiri kanan saudara, di belakang saudara, betapa udara kita ini begitu menyakitkan dan sudah banyak menimbulkan korban yang terkena penyakit. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bagaimana? Kita harus mengimplementasikan dan menjabarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah taala menegaskan, siapa saja yang mengerjakan kebajikan, apakah dia
laki-laki maupun perempuan, dan sedangkan dia adalah seorang mukmin, maka kami, kata Allah, pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang sentosa, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang senantiasa berjalan dengan baik, baik ekonominya, baik dalam urusan sosialnya, baik dalam kehidupan politiknya, baik dalam kehidupan budayanya. Tidak akan ada yang namanya polusi udara, tidak ada yang namanya polusi budaya, tidak ada yang namanya polusi dalam ekonomi dan politik, karena banyak sekali polusi-polusi yang merusak kehidupan kita, dalam kehidupan kita manusia ini di atas muka bumi ini. Maka syarat kita untuk memperbaiki kehidupan kita, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mari kita wujudkan iman dan amal saleh itu dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Di dunia kita akan mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan proses yang tidak ada hentinya untuk kita meraih kebahagiaan yang hakiki. Ketika udara kita baik, ketika alam kita baik, ketika tidak ada bencana alam, di mana dicatat bahwa bencana alam beberapa tahun terakhir ini kurang lebih 93% itu disebabkan oleh adanya perubahan iklim global maupun regional. Ini perubahan iklim. Apa yang menyebabkan perubahan iklim? Karena ulah tangan kita sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Banjir, gagal panen, pemanasan global, polusi udara, kehidupan manusia yang serba permisif, yang hedonistik, yang konsumeristik, senantiasa melakukan dan memproduksi apa saja untuk memuaskan keinginannya, syahwatnya. Inilah yang menyebabkan kehidupan kita ini tidak akan baik sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya Nabi SAW memberikan contoh panduan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu diungkapkan dalam doa Rasulullah SAW yang begitu indah, yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tidak memahami bahwasanya doa ini adalah doa untuk kita menjadi orang yang bahagia. Apa doa Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6369, bahwasanya Rasulullah SAW sering berdoa, dan doa itu adalah visi. Doa itu yang menggerakkan perilaku. Doa itu yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Bukan berarti doa lalu kemudian kita lepas tangan setelah itu, tidak melakukan apa-apa. Doa itu, kata Nabi SAW, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhal'id dain wa ghalabatir rijal. Nabi SAW berlindung dari 8 hal. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa khawatir dan sedih. Kenapa Nabi SAW menyebutkan 2 perasaan yang ada dalam jiwa manusia ini, khawatir dan sedih? Karena kesedihan itu adalah ditujukan untuk masa lalu, sementara kekhawatiran itu adalah untuk menunjuk masa yang akan datang. Kalau kita senantiasa terus-menerus sedih dengan kehidupan masa lalu kita, yang lalu tidak bisa kita raih, lalu kita membuat kita murung dan bersedih. Masa depan pun kita selalu memikirkan ambisi-ambisi yang kemudian tidak bisa kita raih dan kita capai, itu pun akan membuat hati kita sedih dan jauh dari rasa bahagia. Masyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka
Yang kedua, Nabi SAW berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari sifat lemah dan malas. Kalau lemah ini ada pada diri kita tanpa kehendak kita, karena faktor usia, karena faktor keturunan, karena faktor lingkungan sosial, ada yang menyebabkan orang itu menjadi lemah hatinya, lemah fisiknya, tanpa kehendak daripada manusia itu sendiri. Tapi yang kedua adalah penyakit al-kasal, penyakit malas. Kita tidak mau bergerak, kita tidak mau mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Kita tidak ingin memperbaiki bangsa dan negara kita ini. Kita hanya tunjuk-tunjuk tangan saja kepada orang lain bahwa mereka bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak mau turun tangan untuk menyelesaikan masalah itu. Tangan jangan hanya ditunjuk-tunjuk kepada orang lain, tapi kita sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab, hamba Allah yang senantiasa mendapatkan tugas dan kewajiban untuk menghadirkan islah di atas muka bumi ini, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, maka kita harus bahu-membahu untuk turun tangan menyelesaikan masalah demi masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, dari rangkaian doa itu Nabi SAW berpesan kepada kita, dia minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat pengecut dan kikir. Kenapa? Pengecut ini karena manusia memiliki rasa khawatir terhadap kehidupannya, khawatir tentang usianya, makanya banyak yang jadi pengecut karena takut mati. Yang kedua, Nabi SAW berlindung dari sifat kikir. Kenapa? Karena banyak manusia yang khawatir hartanya berkurang, khawatir hartanya hilang, sehingga kemudian dia kikir. Maka dua sifat ini, pengecut takut terhadap kematian dan kikir takut hartanya berkurang, inilah kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dan dijauhkan. Kenapa? Karena sifat memberi lawan daripada kikir atau bakhil, dan keberanian menghadapi tantangan-tantangan hidup, memberi dan berani menghadapi tantangan hidup ini dengan sebaik-baiknya, itulah yang akan menciptakan atau menjadikan kita sebagai orang yang bahagia. Yang keempat, Nabi SAW berdoa kepada Allah agar dilindungi dari apa? Dari dhala'id dain atau ghalabatid dain wa qahrir rijal, dari lilitan hutang dan dari orang-orang yang diktator atau yang sering berbuat zalim. Kenapa? Ma'asyiral dirahmati Allah. Karena ini menunjukkan ada dua karakter di tengah-tengah masyarakat manusia. Masyarakat kita, masyarakat global kita, adanya lilitan hutang yang tidak ada hentinya. Kita ingin memuaskan nafsu kita, syahwat kita, untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Padahal keinginan itu bukan sesuatu yang primer, bukan sesuatu yang pokok, sesuatu yang mendasar. Tapi kita ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu untuk memuaskan nafsu kita. Maka kita sering terlilit hutang. Maka Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan umatnya dijauhi dari lilitan hutang, karena lilitan hutang itu adalah simbol dari konsumerisme dan hedonisme yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan yang terakhir, Nabi SAW berdoa kepada Allah, wa qahrir rijal wa ghalabatir rijal, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim. Kalau ada pemimpin yang zalim, hidup kita tidak akan bahagia. Sehebat apapun kita, sistem kita rusak, ekonomi kita rusak, diri kita punya sifat pemalas, tidak mau bergerak, tidak mau turun tangan, kemudian kita memiliki rasa kesedihan yang mendalam dan kekhawatiran terhadap masa depan sebagaimana digambarkan dalam 8 hal yang dimintakan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan perlindungan, maka hidup kita ini tidak akan pernah bahagia di dunia. Maka mari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan
makna kebahagiaan itu dalam diri kita. Kita ambil simbol-simbol, kita ambil makna-makna dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, agar kita dapat menikmati hidup kita bahagia di dunia sebelum nanti kita akan mendapatkan hidup yang sejahtera di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum faqala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ali bi fadlika kalimatal haqqi ila yaumiddin, Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma as'idna fid dunya wal akhirah sa'adatan la tudaha biha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa bihi 'alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.